بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini kita akan teruskan kajian tafsir kita dalam surat Al-Baqarah. Ayat-ayat sebelum Ramadan yang lalu yang kita berhenti adalah sudah berkaitan ketika Allah menceritakan kepada kita Bani Israel, umat Yahudi, umat Nabi Musa alaihi wa ala nabiyyina wa alihi salatu wassalam. Pada ayat 40 kita pernah baca, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi. Dan malam ini pada ayat ke-47 Allah mengulangi kalimat yang sama dengan firman-Nya, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Para mufassirin menyebutkan kenapa harus diulangi dua kali. Allah harus mengingatkan kembali kepada mereka atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada mereka. Ayat 40 sudah diingatkan oleh Allah, tapi 47 ini diulangi lagi oleh Allah agar mereka mengingat nikmat tersebut. Mufassirin menyebutkan bahwa setiap pengulangan dalam Al-Quran pasti memiliki arti dan rahasia tersendiri, sehingga walau sepintas kita melihat terulang beberapa kalimat, beberapa ketentuan dalam Al-Quran, tetapi sebenarnya setiap ulangan itu memiliki arti tersendiri. Pada ayat 40 ketika Allah mengingatkan, wahai Bani Israel, ingatlah atas nikmat-nikmatku kepada kalian. Di sana sebenarnya Allah tidak merinci nikmat-nikmat itu, tetapi dalam 47 Allah merinci nikmat itu satu persatu. Kedua, apabila ayat 40 Allah mengingatkan agar Bani Israel mengingat-ingat nikmat Allah, itu Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka saat mereka hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi.
Tetapi pada ayat 47 Allah mengingatkan kembali nikmat-nikmat ini yang diberikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka di zaman Musa alaihissalam. Dan yang ketiga, apabila nikmat-nikmat ini agung dan besar nilainya, maka memang harus selalu diingat dan selalu diingat-ingatkan oleh Allah karena pentingnya arti nikmat tersebut, karena pentingnya arti mensyukuri nikmat itu, sehingga selalu Allah ingat kembali. Seperti kalau kita menghadapi sesuatu yang penting, kita nggak cukup memerintahkan orang untuk melaksanakan perkara penting itu dengan sekali. Mungkin kita berkata, izhab, ajil, ayo cepat laksanakan. Ulangan kalimat demi ulangan ini bukan nggak ada artinya, tapi menunjukkan bahwa hal ini penting. Dan sebenarnya mengingat-ingat nikmat Allah itu amat penting bagi Bani Israel dan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila orang nggak selalu mengingat-ingat nikmat Allah, maka pasti ia akan kurang mensyukuri nikmat tersebut. Sementara mengingat nikmat itu adalah akan mengingatkan kita kepada pemberi nikmat, yaitu Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Begitulah firman Allah, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, jangan mengkufuri nikmatku. Allah kemudian ulangi berkali-kali mengenai nikmatnya agar disyukuri, karena di balik syukur itu adalah nikmat berikutnya yang akan datang. Artinya ketika kita diperintahkan untuk selalu mengingat nikmat di waktu yang sama dengan Rahman dan Rahim Allah, dalam rangka mengingat nikmat ini agar kalian mensyukuri, karena aku Allah ingin menambah nikmat di atas nikmat itu, dan keuntungannya kembali kepada manusia yang mau mengingat nikmat tersebut. Karena itu kemudian di 47 Allah ulangi lagi, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kita dilarang oleh Allah dalam beberapa ayat untuk mengungkit-ungkit nikmatnya. Wala tamnun tastakthir, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan ungkit-ungkit, tetapi justru Allah mengingat-ingat terus. Apakah Allah mengungkit-ungkit nikmat ini? Sebenarnya bukan itu tujuan Arhamur Rahimin, tapi tujuan Arhamur Rahimin, ku ingatkan selalu nikmatku agar engkau selalu bersyukur, dan karena aku ingin menambah kepadamu nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang kuberikan kepada kalian, dan aku Allah telah muliakan kalian di atas seluruh alam. Allah sungguh telah memuliakan Bani Israel sebenarnya. Dari mereka para anbiya sekian banyak, dari mereka raja demi raja, dari mereka anugerah demi anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Wa anni faddaltukum, aku utamakan kalian alal alamin, atas manusia-manusia yang lain dan di alam ini. Tetapi sebenarnya yang Allah ingin sebutkan, aku muliakan kalian di zaman kalian, kedudukan kalian di zaman kalian berbeda dan lebih mulia dari semua yang hidup di zaman kalian. Jadi al-alamin di sini fi zamanihim, di zaman mereka, bukan sepanjang zaman sampai zaman Sayyidil Wujudi Muhammad. Wa inni faddaltukum alal alamin. Saat mereka hidup di zaman itu tidak ada orang semulia Bani Israel. Nanti akan kita baca nikmat-nikmat yang Allah sebutkan ini, bermacam-macam nikmat. Tetapi walaupun Allah merekam dalam Al-Quran, setiap nikmat diberikan, setiap kekufuran yang mereka berikan kepada Allah, wa na'udzubillah. Karena itu akhirnya mereka
diberi bala oleh Allah. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, selain yang dimulia, Allah memuliakan mereka di atas seluruh manusia di zaman itu, tetapi yang dimuliakan ini adalah mereka orang-orang yang masih tetap memegang teguh perintah Allah. Karena nanti ada ayat-ayat Al-Quran yang Allah beritahu, yang Allah jelaskan kepada kita, ternyata dari Bani Israel sendiri ada yang dirubah oleh Allah, mereka menjadi babi dan jadi kera. Yang dirubah menjadi babi dan kera bukan berarti bukan tergolong orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena apabila Allah memuliakan manusia, tidak akan mereka akan memperoleh perubahan semacam itu. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, yang dimaksud di sini sebelum mereka berpaling dari ketentuan Allah. Artinya, selagi kalian dalam memegang real dan syariat ketentuan Allah, maka kalian saat itu, di zaman itu, manusia yang paling kumuliakan. Tapi ketika mereka berpaling dari Allah, datang ketentuan Allah, walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Tapi ketika mereka berpaling dari Allah, akhirnya Allah jadikan mereka adalah qiradatan khasiin. Qiradatan artinya mereka dirubah menjadi kera oleh Allah. Wa na'udzubillah. Apakah ada kontradiksi umat yang Allah sebutkan faddaltukum 'alal alamin dengan umat yang sama itu Allah rubah mereka menjadi kera? Tidak. Nggak ada kontradiksi antara dua ayat ini, karena faddaltukum 'alal alamin yang dimaksud adalah mereka yang masih berpegang teguh dengan ketentuan yang Allah turunkan kepada mereka. Ketika mereka berpaling dari ketentuan itu, maka dengarkan Al-Maidah ayat 60, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika syarrum makana wa adallu 'an sawa'is sabil. Maukah ku beritahukan dengan yang lebih jelek dari ini? Siapa mereka? Di sini faddaltukum 'alal alamin. Di ayat ini manusia-manusia yang paling jelek, siapa mereka? Yang mendapatkan kutukan Allah, laknat Allah, mendapatkan kemurkaan Allah, dan yang dirubah menjadi kera dan babi. Mereka lah syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Jadi wa anni faddaltukum 'alal alamin, kumuliakan kalian di atas seluruh manusia, di atas semua di jagat di alam ini, selagi kalian masih berpegang teguh kepada ketentuan Allah. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Mereka dimuliakan di zaman mereka. Karena kalau kita sebut faddaltukum 'alal alamin, di seluruh alam, di setiap zaman, setiap masa, setiap generasi, maka ayat ini kelak akan menunjukkan bahwa Bani Israel lebih mulia dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mustahil, umat Muhammad jauh lebih mulia dari Bani Israel, karena Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari Nabi Bani Israel, karena Nabi kita Sayyidul Anbiya, bahkan Ar-Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang dikenal oleh Sayyidina Musa alaihi salam dengan semua kebesarannya, sehingga riwayat menyebutkan Musa pernah mengangkat tangan bermunajat kepada Allah dengan ungkapannya, Ya Rabb ij'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, kata Nabi Musa, jadikan aku seperti menjadi umat Muhammad, karena agungnya umat Muhammad. Karena itu kemudian Allah berfirman mengenai keagungan umat ini,
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, sampai akhir ayat. Kalian adalah umat yang terbaik. Berarti faddaltukum untuk Bani Israel di zamannya ketika mereka masih mengikuti ketentuan. Ketika mereka berpaling, mereka syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Untuk umat Muhammad juga sallallahu alaihi wa alihi, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Kapan? Selagi masih ada amal ma'ruf nahi mungkar dan iman mutlak kepada Allah. Ketika umat ini yang dinamakan khaira ummah berpaling dari Allah, tidak lagi melaksanakan amal ma'ruf dan nahi mungkar, khaira ummahnya pun akan dicabut oleh Allah. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Kemudian wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunsarun. Ingatlah pada satu hari. Yang dimaksud hari ini adalah hari kiamat. Jadi mengingat nikmat, spontan diingatkan hari kiamat. Karena nikmat yang tidak menyambung untuk memperoleh kenikmatan akhirat itu bukan nikmat. Kullu na'imin dunal jannati mahqur. Setiap kenikmatan yang tidak membawa untuk memperoleh kenikmatan surga itu bukan nikmat, enggak ada artinya. Wa kullu bala'in dunan nari afiyah, begitu ungkapan Imam Ali. Dan semua bencana, musibah, bala kalau enggak membawa kita menuju neraka, maka itu bukan bala, anggap satu kenikmatan. Wattaqu yawman, setelah mengingatkan uzkuru ni'mati ittaqu yawman. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan ini malah menjadikan kita lupa dengan hari kiamat. Nikmat ilmu dijadikan ilmu itu malah menjauhkan dirinya dari Allah dan enggak mempersiapkan diri untuk hari kiamat. Diberi nikmat jabatan, malah jabatan itu menjauhkan dirinya dari Allah dan akan mensengsarakan dirinya di hari kiamat. Diberi harta, tetapi akhirnya harta itu menjauhkan dirinya dari Allah dan menjauhkan dirinya dari kenikmatan akhirat. Jangan pernah nikmat yang Allah berikan tidak kita pupuk untuk menyampaikan kita kepada hari. Apa hari itu ya Allah? Wattaqu yawman, ingat hari. Satu hari yang namanya Yaumal Qiyamah. Hari itu ketentuan di sana berbeda dengan semua ketentuan di alam ini. Semuanya serba berbeda. Allah menyebutkan tubaddalul ardu ghairal ard was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Bumi sudah bukan bumi ini. Semua yang ada di sana semua berbeda. Ittaqu, hati-hatilah. Yauman, di hari itu la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak ada satu jiwa bisa membela membantu jiwa yang lain. Tidak ada satu orang bisa membela membantu orang yang lain, tidak ada. Allah menyebutkan hari kiamat, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Enggak, apalagi memberikan yang lain. Untuk mengatur diri sendiri kita enggak mampu. Kita sibuk dengan diri kita dan belum tahu sukses atau tidak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Hari orang lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, dari anaknya, dari istrinya, dari kerabatnya. Masing-masing punya urusan sendiri.
Masing-masing harus mempertanggungjawabkan amalannya sendiri. Yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ayat semacam ini dalam Al-Quran banyak yang menerangkan kalau di hari itu nafsi, nafsi, setiap jiwa ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti Allah berfirman dalam ayat lain, yauma la bay' fihi wala khullatun wala syafa'ah. Gak ada persahabatan, gak ada semua pembelaan, semua nafsi-nafsi. Atau kita menemukan yauma la yughni maulan an maulan syai'a, sama. Yang satu gak bisa menyelamatkan yang lain. Atau kita menemukan ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Nanti di hari itu orang-orang yang zalim gak punya lagi kawan, gak punya lagi yang mampu memberikan syafaat kepadanya. Atau kita menemukan fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Wattaqu yawman. Ada lagi ayat yang lain yang senada dengan ini. Allah berfirman wakhshaw yawman. Ini wattaqu yawman, di sana wakhshaw yawman. Apa hari itu ya Allah? La yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi. Takutlah dengan hari yang seorang ayah enggak bisa membela anaknya, anak tidak bisa membela orang tuanya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun li nafsin, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Pertama, wala yuqbalu minha syafa'ah, enggak diterima syafaat di sana. Ayyuhal ikhwah, saya akan lewat saja, tapi mungkin minggu depan akan saya kaji syafaat dalam Al-Quran. Karena kapan syafaat tidak ada dan kapan syafaat itu ada. Di tengah-tengah umat berselisih, tidak ada syafaat bagi kelompok tertentu. Kita meyakini syafaat ada, dan yang kita harapkan cuma syafaat. Ada ayat Al-Quran yang menolak syafaat, ada ayat-ayat Al-Quran yang mengizinkan syafaat. Insya Allah minggu depan kita bicarakan arti syafaat. Tak hati-hatilah dengan satu hari yang di hari itu tiada mampu seorang membela yang lain dan tidak diterima lagi syafaat, pertolongan orang, tidak ada. Kemudian wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlun. Enggak diterima tebusan, adlun fidyah. Orang mau nebus nggak diterima, nggak ada tebusan di sana. Adlun ini artinya fidyah. Orang menyebutkan adlun, idlun, sama artinya gantinya sesuatu. Kalau idlun dalam segi bahasa gantinya sesuatu yang serupa. Artinya saya menghilangkan baju, saya mengganti kehilangan baju dengan baju yang sama. Namanya idlun dalam bahasa Arabnya. Kalau adlun, saya mengganti sesuatu tapi dengan jenis yang lain. Namanya adlun. Artinya kedua-duanya fidyah, tebusan. Gak ada syafaat, gak ada tebus menebus. Dan semacam ini ada dalam beberapa ayat Quran, akan saya baca antara lain Al-Maidah ayat 36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum. Orang-orang kafir kalau mereka memiliki seluruh kekayaan yang di bumi ini atau yang lebih seperti itu lagi berlipat, untuk menyelamatkan diri mereka di hari kiamat, Allah enggak terima tebusan itu. Jadi kalau dia memiliki seluruh kekayaan dunia ini, untuk menebus dirinya enggak diterima oleh ma tuqabbila minhum. Atau kita menemukan Ali Imran 91, Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbal ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bih. Orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, mereka walaupun seisi bumi ini diisi emas, Allah enggak terima tebusan mereka. Wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadhu minha
Wattaqu yawman. Pertama, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Kedua, wala yuqbalu minha syafa'atun. Ketiga, wala yu'khadhu minha adlun. Enggak diterima tebusan. Keempat, wala hum yunsarun. Dan mereka tidak pernah akan memperoleh pertolongan sama sekali. La gharamah, enggak ada orang yang bisa menebus, menjamin orang yang lain. Wala syafa'ah, wala fidyah, wala nusrah, tidak ada juga pembelaan. Ini ayat, coba kita perhatikan dalam kehidupan di dunia ini, hukum dunia. Kalau orang punya kesalahan, biasanya yang terjadi masalah ini. Satu contoh, kalau ada orang tertangkap melakukan pelanggaran, ditangkap, biasanya cara untuk meloloskan orang ini, datang orang yang menjamin dia. Ini namanya gharamah, tajzi nafsun an nafs. Dia datang menjamin orang ini nggak bakal melakukan lagi, saya memberikan jaminan. Di hari itu model semacam ini nggak diterima oleh Allah, karena Allah berfirman, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Atau cara kedua, dia mencari orang-orang yang dekat dengan pemerintahan, dengan orang-orang yang menghukum dia, sehingga orang-orang itu mampu memberikan syafaat, bantuan. Di dunia itu begini, ini yang terjadi. Tetapi di sana tidak ada, karena Allah mengatakan wala yuqbalu minha syafa'ah. Atau ketiga, kita lihat di dunia ini orang menebus berapa kesalahannya, saya tebus. Dia mencuri sekian juta, saya tebus. Mungkin lebih dari itu supaya lolos. Di dunia ini mungkin bisa. Tapi di sana Allah mengatakan wala yu'khadhu minha adlun. Kalau jaminan, pembelaan dengan syafaat pelantara tadi nggak mampu, tebusan nggak mampu, biasanya terakhir dia akan teriak untuk minta pertolongan. Itu di Indonesia juga begitu, bisa beli orang untuk demo, minta pertolongan. Mungkin juga dengan begitu banyak orang bisa diselesaikan masalahnya. Tapi di akhirat, jaminan, syafaat, perlindungan, atau tebusan, teriakan untuk agar diselamatkan, semua tidak ada, karena Allah menyebutkan la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Enggak ada lagi pertolongan. Ini yang disebut hari kiamat itu adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Tapi Anda jangan keburu berkata, enggak adakah orang tua bantu anaknya, anak bantu orang tuanya, orang soleh, orang alim bantu yang lain. Itu kita bicarakan minggu depan. Ada, tapi kapan dan siapa yang berhak kita akan bicarakan. Karena di hari kiamat memang ada ketentuan-ketentuan dan banyak pos-pos sendiri di hari kiamat ini. Hari kiamat ini posnya banyak. Ada kadang-kadang Allah menyebutkan nanti setiap orang di hari kiamat per individu. Wa in minkum illa wariduha kana hatman ala rabbika hatman maqdiya. Kita bisa menemukan nanti ayat Allah menyebutkan di hari kiamat setiap orang ya'ti farda per orang. Nanti kita lihat lagi Allah mensifati hari kiamat, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, kelompok. Setiap kelompok kita kumpulkan dengan imamnya. Atau nanti kita menemukan di hari kiamat Allah menyebutkan afwaja. Mereka datang berkelompok. Antara berkelompok dengan didahului pemimpinnya, antara ayat lain dengan mereka datang sendiri farda. Nggak ada perselisihan, karena memang pos di hari kiamat banyak. Ada pos-pos tertentu semua dibangkitkan dengan kelompok, masing-masing kelompok punya imamnya. Tapi nanti ada melewati sirat itu per orang. Ada pos sendiri per orang. Ya seperti kita mungkin rombongan berangkat umroh 20 orang rombongan. Tapi ketika kita masuk di negara itu untuk masuk ke imigrasinya, menyediakan paspor, kita per orang. Menghadap sendiri per orang.
Di hari kiamat begitu, kalau ada farda, ya'ti farda, au nad'u kulla unasin bi imamihim, au ya'ti faujan, semua ini masing-masing memang banyak pos di hari kiamat. Dan begitu juga ada pos tertentu, tidak ada lagi bantu-membantu, bela-membela. Tapi nanti ada pos-pos tertentu di mana orang akan memanggil yang lain dan akan memberikan syafaat. Wattaqu yawman la tajzi walidun la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ada komentar sedikit dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq salamullahi alaihi dalam satu riwayat. Beliau menyebutkan riwayat ini lebih banyak berkesan mengenai saat detik kematian. Detik kematian sendiri per orang. Tidak ada kemampuan yang akan mengundurkan kematian. Tidak ada kemampuan yang akan menjamin jangan mati dulu, undurkan. Tidak ada yang mampu menebus untuk menundurkan umurnya, tidak ada. Ini ayat lebih banyak berkaitan ketika saat wafat. Karena kemudian imam menyebutkan, karena nanti kalau di hari kiamat aku dan keluarga Muhammad akan memberikan syafaat sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ini pun ayat untuk hari kiamat tidak akan bertentangan dengan syafaat yang akan kita bahas insyaallah minggu depan. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Ya, ada di sana menebus, sogok menyogok. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan amalannya sendiri. Karena itu jangan mau di dunia ini ditipu orang untuk hanya kita ikut-ikutan, karena kalau kita mati kita akan pertanggungjawabkan amalan kita sendiri di hadapan Allah, dan kelak di hari kiamat kita pun akan mempertanggungjawabkan amalan kita di hari kiamat sendiri, karena masing-masing kita ada yang mencatat. Dan kelak catatan ini akan dikembalikan kepada kita. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika. Baca bukumu, catatanmu ada, baca. Kalau kita yakini kita akan mempertanggungjawabkan sendiri per orang kita mempertanggungjawabkan, maka dari mulai sekarang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan kita mengambil sesuatu untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan manusia. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ayat 123 Al-Baqarah mirip seperti ini ayatnya, cuman perbedaan isi kalimat, nggak ada syafaat, nggak ada tebusan, adlun sama, cuman ada perubahan. Allah menyebutkan di situ wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlun. Allah dahulukan adlun di sana, baru wala tanfa'uha syafa'ah, dan syafaat pun enggak ada manfaatnya. Wala hum yunsarun, mereka tidak memperoleh pertolongan. Ketentuan Allah apabila datang, tidak ada kemampuan siapapun yang akan membatalkan atau menolong orang itu untuk selamat dari ketentuan Allah. Begitulah Allah menceritakan berkaitan dengan hukuman dunia, dan yang sama berkaitan apalagi dengan hukuman akhirat. Kalau akhirat sudah tidak mampu lagi seseorang, nggak mau kenal, di pos-pos tertentu kawan akrab dia, di samping dia mungkin menghadap, dia nggak mau kenal, karena sedang fokus kepada sesuatu yang menakutkan. Ini yang Allah sebutkan, likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni, masing-masing punya urusan sendiri. Kemudian baru Allah merinci lagi nikmat demi nikmat itu. Setelah mengingatkan nikmat dan kemuliaan yang Allah berikan pada mereka, kemudian diingatkan akan adanya hari kiamat yang begini menakutkan. Sekarang mulai Allah mulai sedikit merinci nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam. Dan pertama nikmat ini Allah sebutkan di sini, wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Ingat ketika kami selamatkan
dari kroni-kroni Fir'aun, alu Fir'aun, keluarga Fir'aun, letterleknya, atau semua orang yang dekat dengan Fir'aun, yang urusannya semua kembali kepada Fir'aun. Karena kalimat ala ya'ulu dalam bahasa Arab asalnya adalah raja'a yarji', fa kullu man yarji' amruhu ila Fir'aun fahuwa alu Fir'aun. Wa idnajjainakum min ali Fir'aun. Ini pun saya akan lewat Fir'aun, kita akan berhenti nanti Fir'aun dalam Al-Quran sendiri. Ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan semua yang bersama Fir'aun, kroni-kroni Fir'aun. Kenapa Allah sebutkan nikmat ini? Nanti masih banyak menyebutkan ini berkaitan dengan urusannya penyelamatan Bani Israel dari Fir'aun. Di sana ada nikmat-nikmat yang lain, ada al-mannu, ada as-salwa, ada batu dipukul oleh tongkat Musa menjadi keluar air, macam-macam. Tapi Allah sebutkan satu ini dulu. Karena Bani Israel sungguh tertindas di hadapan Fir'aun. Sebenarnya nikmat yang paling besar itu adalah ketentraman dalam kehidupan. Ketika orang hidup ditekan, dizalimi, tidak mampu meminta haknya, bahkan dirampas haknya, ditindas haknya, ini adalah merupakan bencana yang paling besar sehingga dia harus hidup dalam ketakutan. Bani Israel di hadapan Fir'aun lebih hina dari anjing sendiri. Mereka perlakukan perilaku yang keji. Karena itu kemudian Allah ingatkan terlebih dahulu, ingat ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun. Gak cukup orang ini punya harta, gak cukup orang ini sehat, gak cukup orang ini makan, minum, tapi semua ini masih memerlukan ketentraman dalam kehidupan. Imam Ali pernah menggambarkan dalam ungkapan singkat beliau, tidak ada kehidupan tanpa keamanan. Gak ada artinya hidup tanpa keamanan. Karena itu pernah kita singgung dulu bahwa bencana yang paling dahsyat itu adalah bukan kelaparan, bukan kemiskinan, tapi bencana yang paling dahsyat ialah rasa takut dan hidup dalam ketakutan. Karena itu Allah mendahulukan takut sebelum kelaparan, sebelum kehabisan semua hasil bumi ini. Ketika Allah berfirman, lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah dahulukan rasa takut. Karena itu Allah juga pernah berfirman dalam ayat Al-Quran yang disebut dalam juz Amma, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Enggak berhenti, hendaklah menyembah Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kelaparan, memberikan mereka makanan sehingga mereka enggak hidup lapar. Enggak berhenti di sini, karena enggak cukup enggak lapar saja hidup ini. Karena itu Allah mengakhiri wa amanahum min khauf, diselamatkan dari rasa takut. Karena itu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang yang konsekuen memegang teguh syariatnya ialah tidak ada memiliki rasa takut dan sedih seperti yang dimiliki oleh para aulia Allah. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun wa idh najjaynaakum. Ingat ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan orang-orang Fir'aun, yang mana mereka dulu yasumunakum su'al azab, memperlakukan kalian dengan siksaan-siksaan yang pedih. Karena kalimat sama yasumu itu huna artinya kulfah dan masyaqqah, memaksakan kalian dengan siksaan-siksaan yang enggak pernah kalian bayangkan. Su'al azab. Gak ada seperti Bani Israel di hadapan Fir'aun. Hina sekali.
tidak mendapat kesempatan sesuatu Bani Israel saat itu. Kemudian yasumunakum su'al azab, segala macam bentuk siksaan yang pedih, yang menyakitkan, semua dilakukan oleh Fir'aun dan kroninya. Karena itu kemudian ketika Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun, merupakan satu nikmat yang besar yang harus dikenang selamanya. Apa yang diperlakukan oleh Fir'aun yang kejam ini? Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kalimat semacam ini ada beberapa dalam Al-Quran, seperti yang kita baca sekarang ini di surat Baqarah ayat ke-49. Juga kalimat yang sama ada dalam surat Al-A'raf 141, dan kemudian ada dalam surat Ibrahim ayat 6 yang menjelaskan membunuh anak-anak kecil dan membiarkan perempuannya hidup. Walaupun dalam salah satu surat yang Al-A'raf tadi memakai kalimat bukan lagi memakai yuzabbihun tapi yuqattilun, memiliki arti yang hampir sama, yaitu membunuh anak-anak kecil. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 141 begini, wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Ketika Allah menyelamatkan kalian dari kroni Fir'aun, keluarga Fir'aun, karena Al itu sudah keluarga yang dekat dan semua yang kembali kepada dia. Yang tadinya yasumunakum su'al adab, yudzabbihuna, bukan yazbahun tapi yudzabbihun. Yaqulun fil lugha ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Mereka menyembelih. Al-A'raf 141 yuqattilun, membunuh. Perbedaan antara adzabhu, menyembelih, dengan al-qatlu yang sebenarnya dua-dua adalah memisahkan jasad dengan rohnya. Cuman kalimat dzabaha dalam bahasa Arab adalah selalu ada pengaliran darah. Biasanya juga disembelih di sini. Pasti kalau dzabah itu ada darah yang mengalir. Tapi kalau qatala, membunuh, tidak harus pakai ada darah yang mengalir. Bisa pun ditekak dan diapakan, tapi dia tetap mati. Fir'aun melakukan semua perbuatan ini. Yudzabbihuna abna'akum, menyembelih, membunuh abna'akum. Yang dimaksud di sini abna'akum adalah atfalakum, anak-anak kecil lelaki dari kalian. Kenapa? Karena Fir'aun dari dukun-dukunnya, dan satu riwayat mengatakan dari mimpi yang pernah ia lihat, kerajaannya akan runtuh dengan seorang anak Bani Israel yang akan dilahirkan. Setelah mendengar ini Fir'aun, setiap wanita Bani Israel yang hamil dijaga rumahnya untuk ditunggu. Kalau lahir laki, di depan ibunya disembelih. Kalau lahir perempuan, dibiarkan. Sehingga ada yang menyebutkan, wallahu alam, tidak terlalu penting dalam ketentuan dalam tafsir ini, tapi begitu ada buku tafsir menyebutkan sudah lebih 20.000 sekian anak bayi dibunuh, disembelih oleh Fir'aun. Tetapi justru Allah ingin menampakkan kekuatannya dan kemampuan Allah. Di tengah-tengah itu Allah memberikan ketentuannya agar ibu Musa melahirkan anaknya. Katanya orang yang ditaruh di tempat Musa itu seorang wanita yang biasa menerima, layaknya bidan begitu. Ibu Musa takut, pasti ini akan menceritakan apa yang kulahirkan. Tapi Allah yaf'alu ma yasha. Allah berbuat
kehendak Allah dan ketentuan Allah apabila tiba, tidak ada yang mampu melarang dan mengalahkannya. Justru Allah memberikan al-mahabbah wal mawaddah, rasa sayang cinta dari orang yang diletakkan oleh Fir'aun di rumah itu. Kesian kalau nanti melahirkan bayi. Sehingga kemudian dia keluar, dia berkata, nggak ada yang bawa darah, sudah selesai dibunuh untuk menyelamatkan Musa itu. Tetapi ayyuhal ikhwah, saya menyimpang sedikit, cuman perlu direnungkan. Jangan pernah kita merasa tidak ada tangan Allah dan ketentuan Allah yang mengatur kehidupan kita, supaya kita tidak memiliki rasa gelisah, takut, mempersiapkan diri untuk menyelamatkan diri harus, tapi yakini ketentuan Allah di atas segalanya. Allah ketika ingin menyelamatkan Musa, nggak cuman Musa dilahirkan oleh ibunya di gua jauh dari orang supaya selamat, tidak, tetap lahir di rumahnya, dan bukan cuma lahir di rumahnya kemudian selamat lolos dari mata-mata Fir'aun, tidak, justru lahir di rumahnya lolos selamat, dan oleh Allah dikirim bayi ini untuk hidup di istana Fir'aun. Dan satu-satunya anak yang ditetei, disusui oleh ibunya, dan ibunya mendapatkan gaji besar dari istana adalah ibu Musa ketika memberikan susunya kepada anaknya Musa. Justru di istana itu hidup Musa. Dan begitulah ketentuan Allah. Kita bisa berencana, tetapi ketentuan Allah selalu yang terbesar. Dan ini satu pelajaran besar dalam kehidupan kita. Dan semacam ini sering saya bawa di sini. Kadang-kadang yang kita harapkan ini lebih baik begini, ya Allah, ternyata Allah berikan yang lebih menakutkan. Justru di itu adalah keselamatan. Perang Badar, ketika kaum muslimin diajak Rasulullah untuk menyerbu kafilah Abu Sufyan, yang bilangan mereka saat itu 40 orang, dengan membawa kekayaan Quraisy dari perniagaan mereka setelah kembali dari Syam, membawa 50.000 dinar. Rasul mengajak untuk menghalau ini. Kemudian Abu Jahal ketika dengar membawa 950 untuk menyerbu Rasulullah, para sahabat saat itu sebagian mereka berkata, ya Rasulullah, lebih baik kita jangan menghadapi kafilahnya Abu Jahal dengan semua senjatanya, kita hadapi yang Abu Sufyan 40 unta ini, kita rampas selesai. Tetapi justru Allah enggak menemukan mereka dengan 40 itu, tapi justru ditemukan, ditakdirkan untuk menemui yang 900 atau 1000, agar kemudian Allah ingin memberikan kemenangan mutlak kepada mereka dan agar dikenang oleh sepanjang sejarah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum wa yuridullah an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Ketika kalian harus menghadapi dua kelompok, satu kelompok yang dipimpin Abu Sufyan dengan 40 unta karena mereka cuma pergi perniagaan, satu kelompok lagi Abu Jahal dengan sekian ratus dengan persenjataan. Sebagian kalian mengharapkan lebih baik kita ketemu yang ringan ini saja, tetapi justru Allah menemukan kalian dengan yang berat itu, karena yuridu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi. Begitu juga Musa, jangan cuma selamat di rumahnya, dijauhkan dari Fir'aun. Musa selamat dan harus dikirim ke istana, dan harus menjadi anak yang paling manja di istana. Anak istana mendapatkan seluruh fasilitas. Fir'aun ingin membunuh bayi itu. Untuk mengejar bayi Musa ini lebih 20.000 bayi dibantai, tapi justru bayi yang dicari itu dikirim oleh Allah ke istananya, dan ia harus membesarkan di sana. Seperti Nabi Ibrahim ketika mau dibakar, semua malaikat menawarkan, malaikat angin Ibrahim, aku malaikat yang oleh Allah untuk disuruh untuk menjaga angin ini, minta sama Allah, aku kirimkan angin ya Ibrahim, agar api yang dipersiapkan untukmu ini aku lemparkan ke istana mereka yang terbakar. Kata Ibrahim,
Cukup bagiku Allah sekarang tahu keadaanku, dan dia biar Allah melakukan apa yang dikehendaki. Malaikat penjaga hujan datang Ibrahim, minta pada Allah, biar aku turunkan hujan supaya padam apimu dan kamu selamat. Kata Ibrahim, tidak, biar dia mengetahui keadaanku sekarang. Terakhir Jibril datang, Ibrahim, apa kamu ini? Minta. Kata Ibrahim, hasbi bihali, ilmuhu bihali. Cukup bagiku, dia tahu. Kalau saat itu angin masih menang Namrud, kami sudah siap bakar. Coba nggak ada angin, mampus Ibrahim. Coba hari itu hujan, masih menang Namrud dengan semua orang-orang kafir zaman Ibrahim, untuk mereka mengatakan, coba nggak ada hujan, mampus kamu Ibrahim. Tapi ketentuan Allah, Allah ingin menyelamatkan Ibrahim di mana? Di tengah-tengah api sedang berkobar. Ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Dan begitulah ketentuan Allah, ayyuhal ikhwah. Wa idh najjaynakum min al fir'aun yasumunakum su'al adzab yudhabbihuna abna'akum. Anak-anak kecil disembelih semua. Wa yastahyuna nisa'akum. Perempuannya dibiarkan hidup. Kalimat untuk anak-anaknya pakai kalimat abna, anak-anak. Tapi ketika sampai perempuan nggak pakai banat, anak-anak perempuan, tapi langsung nisa, wanita-wanita yang diselamatkan. Karena Allah membicarakan saat detik penyembelihannya. Untuk laki spontan disembelih, tapi untuk perempuan dibiarkan sampai menjadi nisa, menjadi wanita-wanita dewasa. Karena itu dibiarkan mereka hidup. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Ini merupakan ujian yang dahsyat dari Tuhan kalian. Kalau dinamakan bala di sini bisa artinya imtihan, ujian dari Allah. Bagaimana kalian menerima nikmat ini? Karena itu wa nabluhum bil khairi wasyarr. Balawnahum bil hasanati was sayyiat. Kami uji mereka dengan kejelekan dan kebaikan. Dua-duanya adalah imtihan. Wa idh najjaynakum min ahli fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi yang laki disembelih anak-anaknya, sementara yang perempuan dibiarkan hidup. Dalam beberapa ayat Al-Quran Allah sebutkan bala ini sebagai ada dua. Ada disebut oleh Allah perilaku Fir'aun itu merupakan bala yang azim, seperti di ayat ini atau yang saya baca tadi di Al-A'raf 141. Allah sebutkan apa yang dilakukan oleh Fir'aun itu adalah merupakan bala yang dahsyat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Begitupun dalam ayat 49, wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Di ayat yang lain yaitu surat Ad-Dukhan 31, Allah sebutkan perilaku penyiksaan Fir'aun itu bukan bala azim, tetapi Allah sebutkan azab muhin, siksaan yang amat menghinakan sekali. Allah berfirman, walaqad najjayna bani Israila minal azabil muhin min fir'auna innahu kana 'aliyan minal musrifin. Azab muhin, azab azim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Wa idh faraqna, nikmat berikutnya, wa idh faraqna bikumul bahra, kami belah lautan ini untuk kalian. Bikum, bisababikum, karena antum wahai pengikut Musa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam.
Idz farakna bikum, ingat kenikmatan yang kami berikan kepada nenek moyang kalian yang saat itu turun Al-Quran bagi orang-orang Yahud masih ada zaman Rasulullah. Idz farakna bikumul bahra, lautan dibelah Allah, lewat mereka. Terus wa idz farakna bikumul bahra fa anjaynakum, kami selamatkan kalian. Wa aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan semua Fir'aun dan kroninya. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Ayyuhal ikhwah, kemenangan Allah ketika Allah berikan kepada satu umat, satu bangsa, satu generasi, yang mana umat yang asalnya tertindas melihat yang menindas tersiksa di hadapan matanya, ini merupakan nikmat yang besar, bukan cuma cerita atau janji. Karena itu Allah tekankan wa antum tanzurun, kalian menyaksikan langsung bagaimana itu laut berbelah, kalian lewat dengan semua Nabi Musa dengan semua pengikutnya, dan di laut yang sama kalian menyaksikan bagaimana Fir'aun dengan semua bala tentaranya habis tenggelam. Wa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Jadi ketika Nabi Allah Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dengan semua bala tentaranya, katanya saat itu Nabi Musa sempat dalam satu riwayat sempat mengumpulkan 600.000 Bani Israel dengan 12 kelompok masing-masing 50.000, dan katanya lautan itu berbelah dengan 12 tempat seperti 12 jembatan begitu, masing-masing lewat. Allah menceritakan itu dalam surat Asy-Syu'ara. Karena ketika Fir'aun mengejar, ketika Nabi Musa dengan Bani Israel sampai di tepi laut, ketika mereka melihat ke belakang Fir'aun dengan semua tentaranya mengejar, Allah merekam dalam surat Syu'ara 61. Allah berfirman begini, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Pengikut Nabi Musa teriak sama Musa, Musa, kami pasti terkejar oleh Fir'aun. Konyol kita, depan kita lautan, di belakang kita Fir'aun, pasti habis, inna lamudrakun. Dan saat itu mungkin satu-satunya yang jujur Bani Israel. Bukan cuma masalah umat cerewet jujur hari itu, memang mereka di depan laut, di belakangnya Fir'aun dengan semua tentaranya. Ungkapan mereka benar, kami akan konyol, pasti terkejar oleh Fir'aun. Tapi Nabi Musa, ayat 62-nya Allah menceritakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kata Musa, tidak, aku bersama Tuhanku pasti diberi jalan keluar. Nabi Musa dengan Bani Israel di tepi laut, Bani Israel teriak-teriak, Musa tenang, meyakini Allah bersamanya. Di belakang Fir'aun sedang mengejar. Saat itu apa yang terjadi? 63 Syu'ara Allah berfirman, fa'auhayna ila Musa anadhrib bi'asakal bahr. Musa, kami wahyukan, tongkatmu gunakan sekarang, pukul lautan itu dengan tongkatmu. Famfalak, terbelah laut. Fakullu firqin kattaudil azim. Setiap belahan dan bagi laut itu masing-masing besar megah, kattaudil azim, kokoh. Terus wa azlafna thammal akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Kami selamatkan Musa dengan semua pengikutnya selamat. Terus thumma aghraqnal akharin, yang lainnya kami tenggelamkan termasuk Fir'aun. Dan di sini Allah menyebutkan wa antum tanzurun, ketika kami hancurkan Fir'aun ini kalian menyaksikan langsung. Ini termasuk nikmat yang Allah ingatkan kembali kepada Bani Israel. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kami hancurkan. Ayyuhal ikhwah, belum selesai nikmat yang masih Allah akan sebutkan kepada Bani Israel.
Tetapi setidaknya dalam kajian ayat-ayat ini kita akan mengkaji beberapa masalah. Mungkin kita akan berhenti, tapi ada beberapa hal yang perlu kita kaji. Pertama akan kita kaji insya Allah syafaat dalam Al-Quran. Kedua akan kita kaji tersendiri berkaitan dengan Fir'aun dalam Al-Quran. Walaupun 6 atau 5 tahun yang lalu pernah kita kaji ada 16 sifat Fir'aun dalam Al-Quran. Kita akan ulang Fir'aun dalam Al-Quran. Dan mungkin kajian ketiga adalah kita akan seperti kita membicarakan Nabi Allah Ibrahim, kita pun akan membicarakan Nabi Allah Musa, khusus dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Musa. Wa sallallahu ala khairi khalqih Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.